sudah tergabung secara virtual Zoom dengan Korps 2 Bandung. Kita sangat bersyukur bahwa kita dipertemukan lagi di dalam sukacita Tuhan atas pertemuan yang indah walaupun secara virtual. Salah satu kegiatan di distrik, pertemuan bersama dengan gereja-gereja di sedistrik Jawa Barat. Kita sangat bersyukur dalam momen yang sangat indah di bulan November yang setiap tahun kita rayakan. Ada pertemuan bersama dalam ibadat tebusan, ada sukacita kita merayakan hari ulang tahun Bala Keselamatan. Dan tahun ini kita akan merayakan yang ke-127. Ya, selamat datang untuk kita sekalian, selamat berjumpa di dalam segala anugerah Tuhan. Secara khusus saya ingin menyambut dengan hormat yang pertama kepada Bapak Mayor Kriston Harine yang ada di lokasi, di tempat kami melakukan pelayanan ini di Korps 2 Bandung. Yang sore ini akan menjadi berkat besar untuk kita sekalian. Juga selamat datang untuk teman-teman dari Jemaat Tuhan bersama Opsir Korps dari Korps 1 Bandung. Selamat datang juga, selamat bergabung teman-teman Jemaat Tuhan dan Opsir Korps dari Korps 3 Bandung. Kemudian selamat datang, selamat bergabung juga teman-teman dan jemaat serta Opsir Korps dari Korps Batu Jajar. Dan selamat datang, selamat berjumpa yang jauh di sana. Jemaat dan Opsir Korps Cirebon. Kita bersyukur bahwa kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain. Saya tahu juga pada sore hari ini ada beberapa yang tergabung dari beberapa kota di luar Jawa Barat. Ya, selamat bergabung, selamat berjumpa satu dengan yang lain. Kiranya pada kesempatan sore hari ini kita mau menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan lewat pujian-pujian syukur kita. Dan kita mau berdoa untuk bala kita, untuk pelayanan di Indonesia, untuk bala Tuhan, pelayanan di Jawa Barat, supaya semakin diberkati. Selamat untuk kita semua, mari kita persiapkan hati untuk menikmati ibadah tebusan gabungan distrik Jawa Barat yang dirangkaikan dengan ucapan syukur hari ulang tahun Bala Keselamatan ke-127. Semua kegiatan acara ini akan dipimpin oleh Opsir setempat di Korps 2 Bandung bersama orang-orang muda. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah, sukacita surgawi melimpah atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh ada berkumpul sebagaimana kita ada semua karena anugerah pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, 127 tahun lamanya Tuhan telah berkarya atas teritori Bala Keselamatan di Indonesia. Kita bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah buat baik atas pelayanan di 4 bidang bagian pelayanan di Bala Keselamatan. Pada sore hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur hati yang mendalam kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, Yesusku penyelamatku. Setelah itu kita akan berdoa. Mari saudara-saudara sekalian kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak
bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Doa akan disampaikan oleh Bapak Mayor Kriston Harinei kepada kita sekalian. Pertolongan dan berkat kami dalam ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Balak Selamatan di Indonesia yang ke-127 tahun sore ini datangnya dari pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kenapa belum? Terima kasih untuk persembahan tamburin dari Korps 3 Bandung. Kiranya Tuhan Yesus terus dipermuliakan melalui talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak Bala Keselamatan. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib, pujian nomor 288 akan kita nyanyikan bersama-sama pada sore hari ini. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib, benderanya tinggikan, jagalah dengan baik.
bagaikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan tahu saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Ininya mana? Ini namanya dong. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Demikian pula dengan kita semua pada sore hari ini. Ada suara. Bersyukur Tuhan memberkati kita. Satu pujian dari nyanyian kita nomor 325. Nyanyi dengan gembira. Mari kita bernyanyi dengan gembira. Nyanyi dengan gembira biar terdengar di dunia, pujilah Raja Surga, haleluya. Kita ke segala bangsa, Maju selamanya.
dapat mengalahkan, yang percayakan Tuhan. Haleluya. Senjata berperang dengan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan, gembala keselamatan. Haleluya, haleluya. Walau musuh Menyerang, kita siap melawan, tentu Tuhan yang menang. Haleluya. Majulah dengan pedang, bertahan dengan iman, tentulah kita menang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita jadi pahlawan, gembala keselamatan. Haleluya, haleluya. Demi kemenangan. Haleluya. Ada suara. Terima kasih untuk anak-anak dari LKSA Putra Maranatha Bandung. Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik pada sore hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di Cirebon,
jemaat Tuhan yang ada di Batu Jajar, jemaat Tuhan yang ada di Korops 3, Korops 1 dan Korops 2. Selamat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di Korops masing-masing. Jadi kita memberikan persembahan kita pada sore hari ini untuk Korops kita masing-masing. Kita nyanyi satu pujian nomor satu lagu, satu nyanyian Bala Keselamatan nomor 180. Akan ada hujan berkat. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Saat penuh kesegaran yang datang dari surga, limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat yang menggenangi ladang, gemertap hujan yang lebat atas bukit dan padang. Limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Akan ada hujan berkat, basahi hati kami. Moga segarlah dan sehat, seperti Tuhan berjanji. Limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan, seperti rusa rindu sungaimu, begitupun jiwaku akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada dalam persekutuan melalui ibadah syukur, bersyukur untuk perjalanan bala keselamatan di Indonesia 127 tahun. Dalam ibadah ini kami diberi kehormatan untuk memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan persembahan ini, agar olehnya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Kini waktunya kami diamkan segala percakapan kami ambil waktu khusus untuk Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah sebebas-bebasnya ya Tuhan. Berbicaralah seluas-luasnya kepada kami semua. Pakai hamba-Mu yang hina, lemah, dan terbatas ini untuk menyampaikan isi hati Allah yang tidak terbatas itu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan dalam ibadah syukur ini diambil dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu,
Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam prajurit, haleluya, haleluya, haleluya. Adalah merupakan kehormatan tersendiri bagi saya mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan melalui acara Hari Ulang Tahun Bala Keselamatan yang ke-127 tahun yang diadakan oleh Distrik Jawa Barat, Divisi Jawa Bali pada hari ini. Sekalipun acara ini dengan pertimbangan karena masih pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara virtual atau melalui media sosial. Saudara-saudara, tidak terasa perjalanan bala keselamatan di Indonesia telah mencapai usia 127 tahun. Memperhatikan angka 127 tahun, tentu kita semua sepakat bahwa bila dikaitkan dengan usia manusia, maka angka 127 tahun merupakan angka yang spektakuler. Usia yang boleh terbilang sangat tua, yang tidak banyak manusia yang hidup mencapai usia seperti itu. Kecuali bila kita membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita memang menemukan bahwa banyak manusia yang mencapai usia di atas 100 tahun. Bahkan ada yang mencapai usia 969 tahun. Namun apapun yang kita mau katakan tentang angka 127, bagi saya angka ini bukanlah sekedar angka. Angka 127 berbicara tentang anugerah Allah yang tercurah untuk memelihara. Anugerah Allah yang tercurah untuk memberkati. Dan anugerah Allah yang tercurah untuk menuntun perjalanan bala keselamatan. Angka 127 sedang memperlihatkan bahwa perahu bala keselamatan telah berlayar di Nusantara tercinta ini dengan sejumlah pengalaman bagaimana Tuhan berada di dalam perahu bala keselamatan. Kehadiran Allah dalam perahu itu tidaklah berarti perjalanan tanpa badai, tetapi justru terkadang Dia mengizinkan badai terjadi dan sekaligus Dia memperlihatkan otoritasnya yang berkuasa atas badai itu. Semua pengalaman itu membuat para ofisir, para prajurit, dan sahabat bala keselamatan menjadi kagum atas pemeliharaan Tuhan melalui bala yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bala keselamatan di Indonesia melalui pimpinan kita di kantor pusat teritorial telah memberikan peta jalan
untuk perjalanan selama 5 tahun ke depan dalam dokumen visi 2125, yaitu dikuduskan untuk misi lintas batas. Dan untuk tahun 2021 ini, tema teritori kita adalah rayakanlah refleksi kekudusan dalam Kristus. Tema ini juga sekaligus menjadi bagian perenungan kita saat ini. Saya ingin kita memikirkan tentang satu kata dalam tema ini. Dan satu kata itu adalah refleksi. Salah satu arti dari kata refleksi adalah cerminan atau gambaran. Saya menyebut salah satu contoh. Penggunaan bahasa merupakan refleksi, merupakan cerminan, merupakan gambaran dari kecintaan terhadap bahasa itu. Tema ini sedang ajar saya bahwa kalau saya menyebut diri sebagai pengikut Kristus, maka cerminan atau gambaran Kristus harus terlihat melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan nyata saya dalam kehidupan keseharian saya. Karena itu, belajar seperti Daud dengan melihat teks Alkitab melalui Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat 8 yang telah saya baca tadi. Ada beberapa yang dapat kita rayakan dan hidupi sebagai mana refleksi kita untuk bersyukur bagi karya Allah yang besar melalui ladang pelayanan bala keselamatan yang saya dan saudara cintai. Selama 127 tahun Tuhan sudah memberkati bala ini. Refleksi pertama saya, saudara-saudara, tentang Tuhan yang memiliki kasih dan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat 1 dan ayat 2 dari Mazmur 138 tadi, Daud berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Pemazmur memberitahu kita alasan utama mengapa dia bersyukur. Karena pemazmur mendapati fakta bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang memiliki kasih dan kesetiaan yang bersifat kekal. Bila kita membaca sejarah dimulainya pelayanan bala keselamatan di Indonesia, maka kita menemukan kehadiran Tuhan yang berbelas kasihan atas kehidupan para misionaris yang datang ke Indonesia kala itu. Bukan hanya tentang Allah yang memiliki kasih, tetapi juga terlihat dengan begitu jelas dalam sejarah itu tentang Allah yang memiliki kesetiaan dalam menopang dan memberkati bala keselamatan. Jadi 127 tahun merupakan fakta tentang kasih dan kesetiaan Allah dalam memelihara perahu bala keselamatan di Indonesia ini. Selama 127 tahun, perahu bala keselamatan telah diisi oleh hadirnya generasi-generasi yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk dipakai melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai ofisir bala keselamatan, betapa bangga dan bersyukurnya saya melihat orang-orang yang setia menjadi prajurit, setia menjadi ofisir setempat, bahkan setia menjadi sahabat bala keselamatan. Bukan cuma itu, saya juga tak hentinya bersyukur kepada Tuhan
melihat pendahulu-pendahulu yang telah berjuang demi dan untuk kemuliaan Tuhan melalui bala keselamatan. Di antara pendahulu-pendahulu itu, ada yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga mendahului kita semua. Ada yang sudah menjadi ofisir pensiun, tapi jejak-jejak perjalanan pelayanan mereka membuat saya menjadi bangga. Saya mengikuti jejak itu, dan jejak-jejak itu berbicara tentang kesetiaan dari para pendahulu-pendahulu. Dan melalui kesetiaan dari pendahulu-pendahulu itu, saya temukan kesetiaan Allah di dalam bala keselamatan yang terus memberkati bala ini. Itu sebabnya hari ini kita boleh berdiri dan berkata seperti pemazmur, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini merupakan deklarasi iman yang harus senantiasa dibunyikan, yang harus senantiasa disiarkan, diberitakan. Bahkan yang lebih penting, harus dihidupi oleh setiap kita yang berada dalam perahu bala keselamatan ini. Refleksi saya yang kedua, tentang Tuhan yang menjawab doa. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, dengan sikap iman, pemazmur berkata, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Pemazmur menemukan fakta lain, bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang mau sendengkan telinganya untuk mendengar jeritan hati setiap umat manusia. Allah yang bersedia membuka telinganya yang begitu tajam untuk setiap keluhan dan persoalan manusia. Saya sangat percaya bahwa telinga yang mendengar doa Daud, telinga yang sama juga mendengar doamu, mendengar doaku, mendengar doa kita semua. Telinga itu tajam mendengar keluh kesah kita. Karena itu, kalau engkau punya pergumulan, tidak perlu ke tetangga. Datanglah ke telinga yang tajam itu, beritahulah pergumulanmu, karena telinganya tajam, mendengar semua keluh kesah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bala keselamatan sampai pada usia 127 tahun. Saya percaya karena bala keselamatan menyerahkan pelayanannya ke telinga yang tajam itu, yang siap mendengar keluh kesah kita. Bala keselamatan dalam 4 bidang pelayanan, ofisir-ofisir, prajurit bala keselamatan yang ada di dalam pelayanan itu selalu membawa beban-beban pergumulan dalam pelayanan itu ke telinga yang tajam itu, sehingga saya selalu melihat dalam perjalanan pelayanan bala keselamatan ada perbuatan-perbuatan besar terjadi karena dimulai ada hamba Tuhan, ada prajurit yang dengan rendah hati berlutut di hadapan Tuhan membawa pergumulan itu ke telinga yang tajam itu. Dalam banyak kesaksian dari para ofisir setempat dan juga para prajurit, kita bisa mendengar bahwa banyak perbuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Semua perbuatan Tuhan itu selalu diawali dengan sikap yang mau merendahkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan hadirnya bangku tobat atau bangku anugerah di gereja bala keselamatan
merupakan momen penting bagi setiap umat untuk dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dalam pengalaman sebagai ofisir, saya banyak menemukan di bangku tobat, di bangku anugerah, orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan banyak orang yang diubah hidupnya melalui bangku anugerah, melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bangku tobat atau bangku anugerah bukan saja menjadi ciri unik di bala keselamatan, tetapi sekaligus juga merupakan pengakuan bahwa kekuatan kita bukan datang dari tangan manusia, tetapi kekuatan kita datang dari tangan Allah. Momen hari ulang tahun 127 tahun ini merupakan kesempatan bagi saya dan bagi kau dan bagi kita semua untuk merayakan segala doa yang telah dijawab oleh Tuhan. 127 tahun, banyak doa yang dijawab oleh Tuhan. Sekalipun saya harus mengatakan, ada mungkin doa yang belum Tuhan jawab. Ada mungkin doa yang seakan-akan tertunda belum dijawab. Apapun itu, doa mengajar saya untuk menggeser segala agenda pribadi saya dan membiarkan agenda Tuhan terlaksana. Doa bukanlah mengubah Tuhan, tetapi doa mengubah saya untuk melihat cara Tuhan bekerja atas kehidupan ini. Itu refleksi saya kedua. Saya memberikan refleksi ketiga melalui Mazmur 138. Rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus. Refleksi ketiga saya tentang Tuhan yang menambahkan kekuatan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang tidak kalah pentingnya yang pemazmur sampaikan dalam rangka merenungkan semua kisah perjalanannya dengan Tuhan adalah Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa. Pada bagian ini, saya membayangkan bahwa pemazmur seolah-olah sedang memikul beban yang begitu berat, yang melebihi kekuatannya, melebihi kapasitasnya untuk menanggung beban itu. Untuk semua beban yang berat yang sedang dialami oleh umatnya, terkadang Tuhan dapat dengan segera melepaskan beban itu dengan gampang karena dia punya otoritas. Tetapi ada saatnya Tuhan tidak ambil beban itu. Tuhan seakan membiarkan beban itu tetap ada di pundak kita. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia memberikan kekuatan tambahan kepada kita. Saya membayangkan ketika pemazmur berkata, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ini artinya Tuhan hadir dengan cara yang lain. Dengan cara dia menarik tangan pemazmur. Lalu Tuhan sedikit membungkuk. Lalu kemudian dia memikul beban itu bersama dengan pemazmur. Disinilah kita mendapati kekuatan tambahan untuk memikul beban kita. Pemazmur menemukan bahwa inilah cara Allah menolong dia. Allah tidak ambil beban itu, tetapi Allah memakai cara lain dengan menambahkan kekuatan kepada pemazmur. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kurun waktu 127 tahun, bala keselamatan berkiprah di negeri tercinta ini. Selama itu pula, Tuhan terkadang mengizinkan ada beban berat dialami, dirasakan oleh umat-umat bala keselamatan. Mungkin tidak semua beban itu diambil alih oleh Tuhan. Mungkin tidak semua beban itu diambil alih oleh Tuhan. Sekalipun saya mencatat di sini, dia bisa lakukan itu, dia ambil alih. Dia lepaskan beban dari pundak kita. Tetapi ada waktunya, ada saatnya melalui pengalaman kita, dia tidak ambil beban itu.
Dia seakan membiarkan beban itu ada di pundak kita. Tetapi yang Allah lakukan adalah Dia mendampingi kita. Dia memberi kekuatan tambahan kepadamu dan kepadaku. Ini berarti kekuatan itu tidak datang dari tangan kita, tetapi kekuatan itu berasal dari tangan Allah. Karena itu, hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan melalui hari ulang tahun Bala Keselamatan 127 tahun. Karena selama itu Tuhan beri kekuatan tambahan, kekuatan baru kepada Bala Keselamatan dalam melakukan misi penginjilannya di negeri tercintai. Karena hanya untuk Bala Keselamatan, untuk gereja kita, tapi untuk semua sahabat, prajurit, ofisir setempat, ofisir sekalipun, kita mendapat kekuatan tambahan, kekuatan baru yang berasal dari pihak Allah. Dan ketika kita dapat kekuatan tambahan, kekuatan baru dari pihak Allah, maka kita menjadi orang-orang yang melakukan pelayanan, mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itulah refleksi saya yang ketiga. Refleksi saya yang terakhir tentang tema rayakanlah refleksi kekudusan dalam Kristus melalui Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat ke-8, yaitu tentang Tuhan yang masih terus turun tangan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada fakta lain yang sedang dirayakan oleh pemazmur, yaitu fakta tentang Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ketika merenungkan bagian ini, saya menemukan keyakinan pemazmur tentang pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, Dia tidak bekerja setengah-setengah. Dia tidak bekerja sepotong jalan. Tetapi kalau Tuhan yang bekerja, Dia bekerja dengan sempurna, tuntas sampai selesai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang diimani oleh pemazmur, sehingga dia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Pemazmur berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Beberapa penafsir Alkitab berkata tentang hal ini, bahwa persoalan pemazmur belum selesai. Kita memang tidak menemukan secara spesifik apa pergumulan pemazmur, tetapi kita dapat memahami bahwa sebagai manusia biasa sama seperti engkau dan saya, pemazmur sama dengan kita. Semua orang punya kisahnya sendiri. Kisah Mayor hari ini berbeda dengan kisahmu dan kisah yang lain. Semua orang punya masalahnya sendiri. Gereja Bala Keselamatan punya masalah berbeda dengan gereja-gereja lain. Singkatnya, semua orang punya potensi untuk memiliki masalah. Bahkan masalah kemarin, tahun lalu, sangat berbeda dengan masalah hari ini atau tahun depan. Selama kita masih menjadi penghuni bumi ini, maka selama itu pula kita selalu berhadapan dengan pergumulan atau masalah hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini saya justru menemukan bahwa pemazmur sedang bersaksi tentang siapakah Allah yang dia layani, tentang siapakah Allah yang dia percayai. Dia adalah Allah yang pernah menolongnya di masa lalu. Amin. Dia juga adalah Allah yang menolongnya hari ini. Dia juga Allah yang akan masih terus menolong dia di masa yang akan datang. Ketika memikirkan bagian ini dan mencoba menghubungkannya dengan pelayanan Bala Keselamatan, maka kita menemukan satu kebenaran yang bersifat abadi, yaitu tentang Tuhan yang terus turun tangan. Dia masih terus turun tangan memberkati Bala Keselamatan. Dia masih terus turun tangan memberkati prajurit-prajurit Bala Keselamatan.
Dia masih terus memberkati Koros, institusi bala keselamatan. Dia masih terus turun tangan untuk menolong engkau, menolong saya, menolong kita semua. Karena itu, jangan pernah serahkan pergumulanmu ke alamat yang salah, ke tangan yang salah. Serahkan pergumulanmu ke tangan yang tepat. Dan tangan yang tepat yang bisa selesaikan pergumulanmu adalah tangan Allah sendiri. Dia sudah lakukan itu di masa lalu. Dia lakukan itu hari ini. Tapi dia masih berjanji, dia akan lakukan itu untuk hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengakhiri khotbah ini. Tapi izinkan saya untuk mengatakan beberapa hal penting sebagai refleksi kita bagian terakhir. Pertama, bala keselamatan maju atau mundurnya bukanlah ditentukan oleh tangan manusia, tetapi selalu ditentukan oleh tangan Allah sendiri. Tangan Allah ada di bala keselamatan. Tangan Allah menuntun perjalanan bala keselamatan. Tangan Allah juga memberkati ofsir setempat, prajurit, sahabat bala keselamatan. Tangan itu akan terus memberkati bala keselamatan. Pernyataan saya ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh William Booth, pembangun bala keselamatan. William Booth mengatakan satu kalimat penting untuk bala keselamatan. William Booth berkata, bala keselamatan dibangun oleh Allah. Ini artinya saudara-saudara, semua hal yang kau lakukan, termasuk multimedia yang melayani hari ini, termasuk tim musik, termasuk singer, termasuk yang memimpin, termasuk uangmu yang kau berikan di bala keselamatan, termasuk hartamu yang kau dedikasikan untuk bala keselamatan. Kau lakukan itu. Sebenarnya kau tidak lakukan untuk bala keselamatan, tapi kau sedang lakukan untuk Tuhan. Karena bala keselamatan dibangun oleh Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bala keselamatan hendaknya tetap konsisten dengan misi atau panggilan mula-mulanya, yaitu hati yang tertuju kepada Allah dan tangan yang terulur kepada sesama. Melalui motonya ini, bala keselamatan terpanggil sejak awal untuk merefleksikan salib Kristus dalam pemahaman hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal ditandai dengan hati yang tertuju kepada Allah, di mana prajurit bala keselamatan, ofsir setempat, sahabat bala keselamatan merelakan hatinya ditempati oleh Allah, membiarkan hatinya bertumbuh di dalam Allah, dan tangan yang terulur kepada sesama. Artinya, dia bukan menjadi prajurit bala keselamatan yang pangku tangan, tapi dia menjadi prajurit bala keselamatan yang turun tangan, yang bekerja untuk bala keselamatan. Kadang-kadang saya harus mengatakan, uniform yang saya gunakan, yang kau gunakan hari ini adalah pakaian kerja. Pakaian kerja ini saudara-saudara harus bekerja. Apapun kita datang ke gereja, mari kita ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, akhirnya semua ini bukan tentang apa yang bala keselamatan harus lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan bagi dunia melalui bala keselamatan. Saya ulangi kalimat saya ini. Semua ini bukan tentang apa yang bala keselamatan harus lakukan untuk Tuhan, tetapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan bagi dunia melalui bala keselamatan. Dirgahayu balaku, dirgahayu balamu, dirgahayu bala kita semua. 127 tahun Tuhan sudah memberkati dan akan terus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang baik. Firman sudah disampaikan. Kiranya semua telinga, semua hati yang menyimpan firman diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
mengisahkan tentang keprajuritan di mana pasukan Kera di bawah pimpinan Subali akan memerangi pasukan Rawana yang bertindak angkara. Tarian ini menggambarkan seorang prajurit bala keselamatan yang akan berjuang terhadap dosa dan kejahatan. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan oleh kelimpahan bertambah-tambah mulia.
bertambah mulia. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ibu Mayor Hestia Harayam Taharjana akan memotong tumpeng di depan kita. Seratus 127 tahun lamanya Tuhan berkarya atas bala keselamatan. Kita bersyukur untuk hal itu. 4 bidang bagian pelayanan Tuhan telah berkati. Sampai pada saat ini, Tuhan terus berkarya atas bala keselamatan. Mari saudara-saudara sekalian yang berada di rumah, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa syukur akan disampaikan oleh Bapak Mayor Kriston Harinai kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, pemilik pelayanan ini. 127 tahun Gereja Bala Keselamatan di Indonesia sudah diberkati oleh Tuhan. 4 bidang pelayanan, baik itu bidang rohani, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Kami melihat campur tangan Allah yang begitu luar biasa memberkati bala ini. Hari lepas hari kami lihat Tuhan tambah-tambahkan jiwa, dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk pemimpin kami di kantor pusat Bandung, untuk semua sekretaris bidang. Kami juga bersyukur untuk semua komandan-komandan divisi, dan juga kami bersyukur untuk semua opsir setempat, prajurit bala keselamatan, dan sahabat bala keselamatan. Dimanapun mereka berada, kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami doakan khusus untuk distrik Jawa Barat, Divisi Jawa Bali, yang hari ini merupakan momen mereka merayakan hari ulang tahun Gereja Bala Keselamatan. Kami berdoa untuk opsir distriknya. Kami berdoa untuk opsir Korps 1 Bandung, Korps 2 Bandung, Korps 3 Bandung, Korps Batu Jajar, dan juga Korps Cirebon. Kami berdoa untuk institusi-institusi, baik pendidikan, sosial, maupun medis yang ada di kota Bandung. Kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua opsir yang melayani di distrik ini, untuk semua opsir setempat, untuk semua prajurit, untuk semua karyawan-karyawati, untuk semua sahabat bala keselamatan di distrik Jawa Barat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih hari ini kami berdiri di Korps 2 Bandung untuk acara yang sudah dikemas dengan baik, untuk yang memimpin ibadah, untuk yang bermain musik, untuk mereka yang menjadi tim multimedia, untuk mereka yang sudah berperan aktif selama kegiatan ini. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu
atas kehidupan mereka. Kami bersyukur beberapa umat Tuhan boleh bergabung baik di Korps 2 ini maupun melalui via Zoom. Tuhan kenal mereka satu persatu. Kami semua bersyukur karena kami percaya bahwa keselamatan sedang diberkati oleh Tuhan dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami serahkan syukur kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, untuk Opsir Korps 2 Bandung dan sekaligus Opsir distriknya, Tuhan memberkati semua anak muda yang ambil bagian hari ini, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ya, baik, saya mengajak saudara-saudara sekalian yang berada di rumah untuk berdiri. Pujian Bala Keselamatan nomor 357. Dunia bagi Allah semboyan kita, baiklah terdengar di gunung dan di lembah. Ya bagi Allah semboyan kita, baiklah terdengar di gunung dan kedua. Ya bagi Allah panggilan kita, banyak jiwa terdekat oleh dosa. Malam mereka kepada Tuhan yang mati tersalib Golgota. Majulah prajurit, pandanglah Yesus bersama Dia dalam medan perang. Biar kita tetap berkibar terus, berperang bagi Tuhan hingga menang. Majulah prajurit, majulah prajurit, pandanglah Yesus bersama Dia dalam medan. Biar kita tetap berkibar terus, berperang bagi Tuhan hingga menang. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinai kepada kita sekalian. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Mari kita nyanyi siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang tangan saya. Amin. Tuhan memberkati. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau rangkaian ibadah tebusan gabungan yang dirangkaikan dengan ucapan syukur hari ulang tahun Bala Keselamatan ke-127 untuk distrik Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Mayor Kriston Harine yang pada sore menjelang malam ini sudah menjadi berkat mengingatkan panggilan kita sebagai seorang prajurit Bala Keselamatan. Terus berjuang untuk Tuhan melalui balanya. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Opsir Korops yang sudah menggerakkan seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bergabung dalam ibadah virtual bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di distrik Jawa Barat. Terima kasih untuk Mayor Benny Liwetado dan Nyonya, Opsir Korops 1 Bandung. Terima kasih kepada Mayor Handoko dan Mardiana Panduwinoto, Opsir Korops 3 Bandung. Terima kasih kepada Mayor Bernie Kencipe, Opsir Korops Batu Jajar. Terima kasih kepada Kapten Iqbal dan Levina Papeo, Opsir Korops Cirebon. Terima kasih kepada seluruh opsir setempat yang sudah mendukung pelayanan sehingga semua acara bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman yang sudah membawa pujian, memainkan segala persembahan untuk Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini sudah menjadi berkat untuk kita sekalian. Juga terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian, baik itu secara langsung ataupun tidak, yang telah mendukung pelayanan ini. Sehingga ibadah tebusan gabungan distrik Jawa Barat untuk tahun 2021 yang terakhir kalinya kita dapat laksanakan dengan baik. Kita akan berjumpa lagi di tahun 2022 dengan kegiatan-kegiatan gabungan yang lain. Baik itu kegiatan gabungan unit ataupun kegiatan ibadah tebusan gabungan. Kita percaya walaupun kita menghadapi pandemi, kita tetap terus dapat terhubung dan bersatu dalam persekutuan itu. Kami mohon maaf kalau sekiranya di dalam persiapan ibadah ada banyak hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tetapi kami ingin belajar dari semua yang kami hadapi, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan di atas pelayanan ini, Tuhan dimuliakan atas kehidupan kita sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap korops dan institusi di distrik Jawa Barat. Tuhan memberkati semua jemaat, semua staf, karyawan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di distrik Jawa Barat. Maju terus Bala Keselamatan distrik Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat ulang tahun Bala Keselamatan. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati buat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati. Pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Pak Mayor Didi Juanda. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Mbak Dede ya.